Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penderita asam lambung bertensi tipikal somatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian cepat diberi kesembuhan, diberi kesehatan, semoga bisa kembali bahagia dan tenang. Kembali lagi dengan saya di channel Ngopi Sobat. Bagi para anggota baru, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, teman-teman, tidak membutuhkan biaya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung bertensi psikosomatis disorder. Karena channel ini akan semakin maju dan saya akan semangat selalu memberikan edukasi-edukasi tentang gangguan asam lambung bertensi psikosomatis disorder, teman-teman, kalau didukung oleh kalian semua. Dan pastinya apabila channel ini berkembang, tentunya itu akan menjadikan kebahagiaan saya dan akan menjadikan kesemangatan saya untuk selalu memberikan edukasi-edukasi ini. Penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder tentu banyak sekali yang dirasakan bagi penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder. Tentunya juga banyak sensasi-sensasi yang dirasakan. Padahal perlu kita ketahui, teman-teman, sensasi itu datang itu dikarenakan anxiety kita. Memang sensasi yang kalian rasakan itu sama persis yang saya alami, teman-teman. Biasanya yang ditakuti oleh para penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder, sensasi yang paling ditakuti itu adalah kepala sakit, pusing, kepala berat, kepala enggak nyaman, kepala kayak kesemutan tapi enggak enak gitu kan. Kayak tegang dari kepala sampai ujung kaki. Itu memang sensasi bagi penderita asam lambung bertensi itu dari ujung kepala sampai kaki. Yang mengalami kebas, mengalami perut sakit, kembung, tremos, lemes, dan was-was. Itu ada yang merasakan sensasi yang sesak nafas, sakit di bagian kiri, sakit di bagian kanan, terus piar-piaran, kesemutan di kaki, mengambang antara nyata dan tidak nyata. Itu memang sensasi bagi penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder, teman-teman. Tapi kalau kita yakini, kalau kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran itu, sebenarnya sensasi yang menghampiri bagi penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, teman-teman. Itu tidak berbahaya. Hanya di pola pikir kita yang terlalu stuck, terlalu mengikuti lingkaran setan, sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebih. Bisa dikatakan panic attack gitu. Nah, banyak sekali bagi penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder itu banyak sekali yang dirasakan. Padahal itu adalah tipu daya dari anxiety yang dimiliki, yang menghampiri. Seperti halnya cemas berlebihan, sensitif. Memang bagi penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder itu sensitif sekali. Maka harus berlatih bodo amat. Overthinking, keraguan ketika hendak melakukan sesuatu, terlalu banyak mikir-mikir, mau keluar takut, terlalu banyak mikir-mikir intinya. Gelisah tanpa sebab, was-was, perang pikiran, merasa diteror, sulit fokus, sering lupa. Apapun selalu dikaitkan dengan kematian, takut keramaian, rasa malas yang besar. Banyak sekali. Memang dikatakan bahwa penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder
itu memiliki 1001 sensasi. Dan perlu kalian ingat bahwa sensasi itu tidak berbahaya. Tapi aneh mas, iya memang aneh. Itu karena anxiety-nya itu yang kurang ajar. Yang selalu menghampiri dalam pikiran kita agar cemas berlebih, rasa takut ada, rasa was-was ada, dan rasa khawatir ada. Maka dari itu teman-teman, kita harus lawan. Mental tempe yang kita miliki itu harus dilawan, harus dihajar. Kita harus semangat melawan anxiety itu dengan cara melakukan metode-metode. Lakukan yang kalian senangi, lakukan yang kalian bahagia. Karena apa? Karena itu yang akan menjadikan kita itu tenang. Bahkan ketika kita kedatangan sensasi kecemasan yang berlebih, ketika kita mengalihkan kepada sesuatu yang menyenangkan, kita akan lupa dengan sensasi itu. Padahal sensasi yang dimiliki oleh penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder itu hanya numpang lewat teman-teman. Maka jangan terlalu dinikmati, harus kita lawan. Terima dulu, kemudian kita lawan. Nah, pikiran kita harus dialihkan, jangan masuk ke pikiran-pikiran yang negatif. Mindset kita harus dirubah. Mindset kita harus berpikir ke hal yang menyenangkan saja. Memang bagi penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder itu takutnya luar biasa. Kemudian bahagia pun susah, senang pun susah, bahkan tertawa pun nggak bisa. Nah, maka dari situ, ayolah latih. Itu di mental kita teman-teman. Di mental kita yang perlu diperbaiki. Mental kita yang harus kuat. Kita harus seperti orang yang gentleman. Jangan merasakan gundah gulana, cemas berlebihan. Solusinya jaga P3 dan lakukan metode-metode. Setiap pagi harus jalan-jalan atau tidak di sore hari teman-teman. Nah, terus bagi penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder itu banyak sekali yang ditakuti. Seperti halnya dengar ambulan takut, dengar orang sakit takut, dengar burung takut, mau bepergian takut, mau ke WC takut, di keramaian takut, bahkan di sepi pun takut. Juga takut ketika mendengar orang yang meninggal. Itu bagi penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder. Ayolah teman-teman, kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita, jangan terlalu kemana-mana. Bahwa bagi penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Saya ulangi, penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Mas mau tanya, ketika musim hujan, kenapa sensasi itu selalu datang? Ya memang teman-teman, ketika orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder, ketika hujan turun atau di musim hujan atau musim dingin, kenapa sensasi itu selalu datang? Itu disebabkan kita yang belum melakukan P3 dan belum melakukan metode-metode seperti jalan-jalan. Itu bagi para pemula, setiap pagi diusahakan jalan-jalan minimal 15 menit minimal. Kalau sudah terbiasa ya 30 menit sampai 1 jam, itu bagus di tubuh kalian semua. Karena bagi penderita asam lambung gerd anxiety psychosomatic disorder, hormon dopamin atau hormon kebahagiaan
bahkan hormon untuk mengendalikan emosional itu hilang. Maka dengan cara kita berolahraga, melakukan metode-metode dan menjaga P3 itu akan mengembalikan hormon kebahagiaan, hormon emosional kita bisa mengendalikan sesuatu yang negatif. Jadi teman-teman, ketika ada yang bertanya, saya sudah melakukan metode-metode mas, juga sudah menjaga P3, pola makan, pola mikir, dan pola hidup. Tapi kenapa sensasi itu selalu datang? Iya memang, bagi penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, ketika menjelang kesembuhan, ketika hampir sembuh atau proses sembuh, itu memang sensasinya masih berdatangan. Tapi bedanya kalau kita flashback dari sebelumnya, kita itu yang awalnya sering, bahkan satu hari bisa sampai 50 sensasi, ketika perbedaannya ketika seseorang sudah melakukan metode, itu sudah berkurang teman-teman. Sudah ada peningkatan. Yang awal mulanya sensasi itu berdatangan sampai 85%, itu sudah berkurang menjadi 75%. Itu bagi saya luar biasa teman-teman. Berarti ada perubahan, ada perbedaan. Tetap lakukan. Kita flashback lagi. Ketika kita cemas, kemarin, minggu kemarin, bahkan bulan kemarin, sensasi yang menghampiri sama kan. Nyatanya kita masih sehat, maksudnya nyatanya kita masih bisa menonton video ini, bisa merasakan hidup. Ya karena apa? Karena kita itu hanya di gangguan mental teman-teman, pikiran kita yang terlalu kacau. Maka dari itu bagi teman-teman tetap semangat. Kalau menurut saya melakukan metode-metode itu sebagai wasilah perantara, dan alhamdulillah ada perubahan teman-teman. Gitu. Pokoknya tetap lakukan. Memang ketika menjelang kesembuhan itu memang apa? Memang tetap ada sensasi, tapi sudah berbeda. Yang awalnya satu hari bisa ada sensasi, kemudian ada perubahan 2 hari sekali, ada peningkatan lagi 3 hari sekali, bahkan ada peningkatan lagi 1 minggu sekali. Nah nanti tidak terasa teman-teman, dengan sendirinya kita sembuh. Itu yang penting tetap semangat, lakukan yang disenangi, yang menjadi hobi teman-teman. Semangat lakukan metode-metode itu. Saya doakan semoga kalian akan sembuh, diberi kesehatan, diberi kesembuhan, tetap semangat, semoga kalian bisa bahagia kembali seperti dulu teman-teman, dan semoga lebih bahagia daripada yang dulu. Nah, kenapa kita diberi seperti ini, gangguan seperti ini? Karena sebenarnya untuk meriset hidup kita jauh lebih baik teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.